Jika api neraka kekal itu benar, lantas apakah kita masih boleh percaya bahwa Tuhan adalah Allah Maha Pengasih? Let's dive deeper into the verse in verse. Selamat datang pada diskusi Alkitab Pemuda Inverse, dan kita sudah masuki episode ke-11 dari seri Apologetik Areopagus dengan judul pembahasan api neraka. Dan sahabat Inverse, kami sangat menghimbau untuk membaca terlebih dahulu buku panduan Inverse sebelum atau sesudah menonton video ini, dan ebook Inverse dapat Anda akses melalui tautan yang ada di deskripsi video ini. Baik, untuk diskusi kali ini saya bersama Pendeta Evan dan juga Bang Albert. Shalom semuanya. Halo. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat pimpinan-Mu. Kami mau belajar satu pelajaran baru dari buku Inverse. Tolong Tuhan berkati biar kami boleh mengerti, memahami, dan boleh menjalankannya ya Bapak. Biar pemahaman kami boleh menjadi benar, dan itu semuanya untuk kepujian dan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, Bang Albert. Pelajaran kita pekan ini keren ya. Api neraka. Sebagai pendahuluan mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu mengapa ini menjadi sebuah tantangan apologetika. Jadi singkat saja ya Alicia. Jadi hal ini menjadi perdebatan yang sangat panjang, berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun mungkin. Bagaimana mungkin banyak orang yang berdiskusi bagaimana mungkin seorang bapak yang mengasihi anaknya, tapi pada saat anaknya itu melakukan sebuah pelanggaran, itu nantinya akan dimasukkan, dihukum, dihabisi dalam sebuah tempat yang bernama neraka dengan nyala apinya yang kekal. Dan ini membuat banyak orang akhirnya menjadi, ya buat apa saya menurut kepada oknum tersebut. Ternyata oknum tersebut adalah oknum yang kejam. Dan ini sangat menantang untuk kita luruskan supaya apa? Supaya banyak orang itu boleh mengerti apa yang terjadi sebenarnya, dan itu membawa jiwa-jiwa itu datang kepada Tuhan dengan pengertian yang benar. Itu yang akan menjadi tantangan kita di pembahasan yang akan kita lakukan. Oke, thank you Bang Albert. Dan untuk menjawab tantangan apologetika kita akan belajar dari Maleakhi pasalnya keempat, ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Maleakhi pasal keempat, hari Tuhan, ayat 1, bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Ayat yang kedua, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Ayat 3, kamu akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari aku bertindak, firman Tuhan semesta alam. Oke, terima kasih. Oh pendeta, Ya. Berdasarkan perikop yang telah kita baca dan perikop pekan ini ya, bagaimana orang fasik akan dibinasakan, pendeta? Ya, oke. Jadi kita harus memahami dulu bahwa pada hakikatnya Tuhan tidak menghendaki satu pun yang binasa. Tuhan menghendaki semua orang selamat, termasuk setan sendiri yang sudah memberontak di sorga. Pada awalnya Tuhan tidak mau mereka binasa. Tuhan sudah berikan kesempatan, dan setan dan para malaikatnya yang memberontak itu tidak menggunakan kesempatan itu. Nah, jadi ketika ada orang yang sampai akhir kehidupan atau sampai masa pintu rahmat tertutup, dia menolak kasih karunia keselamatan itu, maka orang-orang yang inilah yang Alkitab katakan mereka akan dibinasakan. Jadi dibinasakan dalam arti bahwa Tuhan mau membersihkan dunia ini dari dosa.
karena Tuhan mau menjadikan dunia ini tempat kediaman kekal dari orang-orang yang menerima kasih karunia keselamatannya. Tapi ketika orang-orang sebagian tidak mau melepaskan dosa itu, maka orang-orang ini juga ikut binasa dengan dosa yang Tuhan mau hapuskan dan hilangkan. Jadi kita harus memahami awal kasih Tuhan itu bahwa Dia mau semua kita selamat. Tapi ketika ada orang yang menolak sampai pintu rahmat tertutup baginya, ya Tuhan akan membersihkan dunia ini dari dosa, sehingga ini menjadi tempat dunia baru bagi mereka yang akan tinggal selama-lamanya. Oke, pendeta. Jadi kalau misalnya kita sering dengar istilah neraka ya, pendeta, Bang Albert. Dan kalau neraka itu adalah tempat, berarti itu adalah kayak tempat di mana orang fasik itu akan binasa terus-menerus gitu kan. Dan ini seperti bertentangan dengan rencana Tuhan yang ingin memusnahkan kejahatan, seperti tadi pendeta bilang, memusnahkan dosa kejahatan sepenuhnya, bukan memperpanjang penderitaan. Nah, bagaimana hal ini boleh menjadi kabar baik dan mungkin boleh dijelaskan sedikit Bang Albert? Oke, jadi yang paling sederhana lah ya. Kita ambil mungkin contoh pengertian yang beredar di luar ya, Pak Pendeta. Kan ada pengertian yang beredar seperti ini. Oh, nanti kalau dia disiksa, orang yang jahat ini disiksa selama-lamanya, berarti pada saat dia disiksa itu dia tidak mati kan? Tapi dia tetap hidup kan? Betul nggak? Karena disiksa selama-lamanya. Kalau itu pengertian itu yang ada, berarti itu bertentangan kan dengan Alkitab. Alkitab katakan kalau orang berdosa dan tidak bertobat, maka dia akan mati, binasa, selesai, nggak ada kehidupan. Tapi kalau konsep yang dikembangkan itu dia akan tetap hidup walaupun disiksa, berarti dia tetap hidup. Berarti kan itu sudah gagal kan? Sudah gagal doktrin itu karena bertentangan langsung dengan Alkitab bahwa upah dosa adalah maut dan mati total, tidak ada sisanya. Kemudian yang berikutnya adalah Allah itu adalah kasih. Itu absolut kasihnya. Jadi tidak mungkin Allah, Bapa kita sendiri, itu membiarkan anak-anaknya, itu kalaupun menderita, itu menderita dalam kekekalan. Sudah nggak mungkin. Itu sederhananya kayak gitu. Orang tua lihat anaknya sakit, susah karena pelanggarannya, tahan nggak lama-lama? Enggak, apalagi Tuhan. Itu yang paling sederhana. Yang lebih advance akan dijelaskan oleh pendeta. Oke, Silakan. hal baiknya itu adalah Tuhan itu kasih gitu ya. Tuhan itu kasih. Jadi hal yang baik yang itu kita bisa tahu adalah Tuhan tuh benar absolut kasihnya berdasarkan hal ini. Oke pendeta, lalu sebenarnya yang di Alkitab tuh apa sih pendeta? Api yang kekal yang ada di Alkitab itu apa? Api yang tidak dapat dipadamkan itu apa gitu pengertiannya? Ya, jadi memang banyak pengertian dan keyakinan tentang api neraka. Ada pemahaman mengatakan itu api kekal membakar orang yang jahat itu selama-lamanya. Waktu saya kecil pun saya selalu diintimidasi seperti itu. Jangan nakal, kalau suka nakal nanti dibakar di neraka. Berapa lama? Selama-lamanya dibakar di situ. Dan itu menjadi tontonan orang dari sorga. Kamu yang jahat jadi kayu api di neraka. Itu yang tertanam di pikiran banyak orang. Ada juga sebagian mengajarkan api neraka itu tergantung dosanya berapa banyak. Kalau dosanya banyak sekali dia dibakar agak lama, baru kemudian dia keluar dari api penyucian. Tapi kalau dosanya sedikit dia nggak terlalu lama di sana. Nah, sebenarnya apa konsep yang benar tentang api neraka? Bahwa konsep yang benar adalah api neraka sekarang ini belum ada. Tapi pada waktunya ketika Tuhan mau membersihkan dunia ini dari dosa tadi, maka api ini akan melenyapkan dosa, termasuk anasir dosa manusia yang tidak mau melepaskan dosa itu. Tetapi pertanyaannya, apakah api neraka ini membakar selama-lamanya, apinya kekal seperti yang dikutip juga di ayat perkataan Yesus ya, Matius 25:41, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Nyalah daripadaku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikatnya." Pertanyaannya, apakah api kekal ini membakar orang fasik, termasuk setan dan para pengikutnya? Nah, kita harus compare dengan beberapa ayat yang lain untuk menjelaskan ini. Salah satu yang menjelaskan tentang ini adalah
kitab Yudas ayat yang ke-7, di mana di sana menggunakan kata yang sama, api yang kekal yang membakar kota Sodom dan Gomora. Pertanyaannya adalah, apakah api yang membakar Sodom dan Gomora, kita tahu cerita tentang Abraham ya, tawar-menawar dengan Tuhan. Apakah api yang membakar kota Sodom dan Gomora itu masih menyala sampai sekarang? Padahal disebutkan itu api yang kekal yang membakar seperti Sodom dan Gomora. Tidak, kalau kita pergi ke Israel sana, tidak ada lagi api yang menyala di situ. Tetapi akibat dari api yang menghanguskan kota Sodom dan Gomora itu mengakibatkan kota Sodom dan Gomora itu hilang selamanya. Jadi yang benar adalah bukan api penyiksaannya yang menyala terus kekal selama-lamanya tidak berhenti, tetapi akibat daripada api yang membakar dosa dan anasir dosa ini yang kekal. Itu sebabnya sementara umat-umat Tuhan beroleh hidup yang kekal, mereka yang menolak keselamatan, mereka mengalami kematian yang kekal. Jadi apanya yang kekal adalah kematiannya yang kekal, bukan api yang menyala terus-menerus membakar yang kekal. Karena ini penting, jangan sampai anak-anak muda memahami Tuhan itu Tuhan seperti ini. Ya, kalau Tuhan seperti ini dalam konsep kita, lama-lama kita nggak lagi salut dan bangga kepada Tuhan yang membiarkan orang dibakar selama-lamanya seperti itu. Jadi jelas ya Sobat Inverse, ini perlu ditekankan, jelas sudah apa itu api yang kekal dan api yang tidak dapat dipadamkan. Baik, pelajaran pekan ini juga membahas tentang bagaimana Alkitab berulang kali menggambarkan Tuhan sebagai api yang menghanguskan. Tuhan yang sebagai api yang menghanguskan, dan apa artinya itu? Dan bagaimana kita boleh menjadikan kasih Tuhan sebagai fokus kita dalam sebuah pelajaran Alkitab tentang nasib orang fasik. Iya, Albert dulu. Kalau kita lihat pengalaman, saya mau ambil contoh pengalaman Musa lah ya. Bagaimana Musa waktu mau ketemu dengan Tuhan kan Pak Pendeta, sudah diwanti-wanti bahkan oleh Tuhan sendiri. Sebenarnya ini inisiatifnya Musa untuk ingin datang kepada Tuhan. Kemudian Tuhan sampaikan, oh jangan, kalau kamu lihat mukaku, kamu akan mati. Ya udah deh. Punggungnya aja. Tapi tetap potensi untuk binasa itu tetap ada. Tapi yang menarik di sini Alicia, hubungan kedekatan antara Musa dan Tuhan itu menjadi pembeda gitu. Dan sejarah Alkitab mencatat hanya Musa satu-satunya yang bisa melihat kemuliaan sedekat itu dengan api yang menghanguskan ini gitu. Jadi kedekatan itu bisa menjadi pembeda. Nah, sekarang bagaimana kita sebagai umat Tuhan, kita bisa nggak nih memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, supaya nanti kita ini bisa luput dari api yang menghanguskan ini gitu. Tidak binasa oleh karena kemuliaan Tuhan. Nah, itu menjadi tantangan kita sebagai orang muda. Iya, jadi betul ya, gambaran lain daripada Tuhan seperti api yang menghanguskan ini adalah gambaran kebesaran, kemuliaan, dan kemahaagungan Tuhan yang mampu memurnikan dan menyucikan, mentahirkan kita. Jadi bukan api yang menghukum di sini gambarannya, bukan api yang menghanguskan, yang membakar atau yang membinasakan, tetapi api yang menghanguskan yang gambaran Tuhan ini juga adalah menggambarkan bagaimana ia mentahirkan. Sama seperti emas itu dibakar untuk dimurnikan dan disucikan, ditahirkan. Itu gambaran lain daripada gambaran Tuhan api yang menghanguskan ini. Oke, terima kasih. Sahabat Inverse, kita akan lanjutkan slide satu ini. Bosen, ngantuk, malas, nggak ngerti. Apakah kata-kata ini keluar ketika kamu mendengar kata Bible Study? Belajar Alkitab harusnya menjadi suatu hal yang menyenangkan. Tapi kenapa rasanya susah sekali untuk memulai? Apa yang salah? Apa yang harus dilakukan agar belajar Alkitab rasanya tidak begitu-begitu saja? Banyak orang bilang ada banyak jalan menuju Roma. Jika pepatah ini benar, kami percaya Tuhan pasti sudah sediakan lebih banyak lagi jalan menuju Alkitab, menuju Dia. Hanya saja, jalan-jalan itu mungkin belum terlihat oleh kita. Tapi kita bisa meminta.
Yesus pernah berkata dalam Matius 7 ayat 7, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Bagaimana cara memintanya? Lewat doa. Berdoalah untuk meminta hikmat dan kemauan yang kuat untuk belajar Alkitab. Setelah itu, mari buka Alkitab dan belajar sedikit demi sedikit sesuai kemampuanmu. Jika kamu bingung mau mulai dari mana, Inverse Indonesia memiliki Bible Study Guide yang bisa membantumu menentukan apa yang ingin kamu pelajari. Semua dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti. Inverse juga berusaha keep in touch untuk menemani kamu belajar Alkitab. Ada sosial media, diskusi melalui podcast. Semua dilakukan untuk mengingatkan kamu bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, kita belajar bersama-sama, kerja bersama-sama untuk Tuhan. Dan kalau suatu saat kamu kembali merasa jenuh atau buntu, selalu ingat, ada banyak jalan menuju Roma. Ada banyak cara untuk belajar Alkitab dengan menyenangkan, dan kami harap Inverse adalah salah satunya. Open your heart dan open your Bible. Let us dive deeper into the verse. Inverse. Terima kasih untuk tetap bersama-sama dengan kami. Mari kita lanjutkan diskusi kita. Bagaimana Bang Albert Pendeta boleh melihat doktrin siksaan kekal ini mempengaruhi keluarga dan teman-teman sekitar mungkin? Menarik karena pandangan-pandangan yang tidak tepat ini akhirnya membuat beberapa orang menjadi skeptis gitu, menjadi apatis, bahkan sebenarnya saya hidup ini untuk apa, toh juga ujungnya akan dihukum. Tapi menariknya adalah, Alicia, kenapa justru kita fokus kepada hukumannya gitu? Seolah-olah kita udah positif mau masuk neraka dan disiksa, Pendeta. Jadi kenapa kita tidak alihkan bahwa kita ini tidak akan mungkin masuk neraka ataupun disiksa dengan segala macam urusannya itu sepanjang kita berbalik dan mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Jadi fokusnya aja yang kita ganti, dan itu kita dosa kali, Bang. Nah, iya betul, kecenderungan dosa. Tapi kita bisa atasi anasir-anasir buruk itu dengan memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan kita, kepada sumber kasih itu gitu. Jadi kita fokus kepada kasih Tuhan, jangan fokus dengan apa yang akan terjadi kalau saya melanggar. Berarti kita jadi punya kecenderungan akhirnya melanggar terus gitu. Seperti itu. Iya. Jadi waktu saya kecil dulu memang kayak ada positifnya ya. Waktu saya di sekolah, guru agama saya bilang jangan suka bohong. Karena kalau bohong nanti di neraka lidahnya menjulur, dipotong. Kemudian tumbuh lagi lidahnya, dipotong. Nah, jangan suka mencuri. Nanti kalau suka mencuri di neraka tangannya dipotong, tumbuh lagi ya. Itu mungkin pesan baiknya waktu kecil itu seolah-olah seperti mengajar jadi anak yang baik. Tapi kalau doktrin ini ditanamkan, maka akan tumbuh seperti tadi, bahwa paradigma dan konsep seseorang tentang Tuhan itu tidak memposisikan Tuhan pada posisi yang benar. Jadi kita harus mengerti dengan jelas bahwa api neraka ini sebenarnya juga adalah bukti kasih Allah. Ia mau menyediakan tempat yang baru bagi umat-umatnya, orang-orang yang sudah berdosa tapi mereka menerima pengampunan, kasih karunia, dan Tuhan mau membersihkan dunia ini dari dosa. Sehingga api neraka itu menghilangkan dosa. Kalau Alkitab tadi kita baca, sebenarnya ini untuk setan dan malaikatnya. Kenapa? Karena mereka sudah menolak memang untuk bertobat, menutup pintu rahmat bagi mereka di sorga. Tuhan sudah kasih kesempatan juga di sorga, enggak serta-merta waktu setan itu berontak dia langsung meninggalkan. Dia sudah diberi kesempatan, tapi tetap mengeraskan hati, sehingga kebinasan ini sebenarnya untuk mereka, tidak sama sekali untuk manusia. Jadi konsep kita harus benar bahwa pemahaman doktrin tentang api neraka ini sebenarnya adalah bukti kasih Allah bagi mereka yang menerima keselamatan. Dan api neraka ini belum ada sekarang. Kalau kita baca kronologi Alkitab, ini akan ada nanti waktu
Umat-umat Tuhan turun setelah masa 1000 tahun ke dunia baru. Orang-orang mati yang fasik ini, yang menolak keselamatan, mereka bangkit. Ketika mereka berusaha untuk menyerang kota Allah yang turun itu, disitulah api neraka ini menghanguskan mereka. Saya pikir dalam waktu sekejap, tetapi kebinasaannya yang kekal selama-lamanya. Karena api yang turun itu melenyapkan semua anasir dosa dalam waktu yang begitu cepat. Tapi itu mengakibatkan mati yang kekal. Bukan nyala bakarnya yang kekal, tapi akibatnya yang kekal. Kebinasaannya yang Kebinasaannya yang kekal. Oke, kalau begitu ngomong-ngomong kita berbicara tentang neraka. Bagaimana cara kita boleh berbicara tentang neraka ini kepada orang muda hari ini yang mereka itu adalah generasi yang alergi sama agama, ancaman agama. Generasi yang gak suka dimanipulasi ya lebih tepatnya ya. Akhirnya mengkritisi segala sesuatu. Bagaimana kita menjelaskan api yang tidak dapat dipadamkan ini tanpa terdengar manipulatif ya dan menakut-nakuti. Mungkin kita dapat sampaikan seperti ini ya Alicia, bahwa neraka itu ataupun kebinasaan itu nyata dan pasti nantinya untuk orang-orang yang memang tidak mau menurut kepada Tuhan. Kan itu kan pasti nanti akan datang kebinasaannya. Betul kan? Tapi kita sampaikan bahwa itu memang resiko akibat pilihan kita yang buruk. Kan setiap pilihan kita yang buruk itu kan ada konsekuensinya kan. Tapi kita sampaikan juga bahwa kita free untuk memilih selamat atau tidak. Kita bebas untuk memilih gitu. Sebebas itu gitu, tanpa paksaan, tanpa ancaman. Lalu kenapa pada saat kita dipaparkan resiko kalau kita salah pilih, kenapa harus merasa diancam? Kan, iya kan? Betul kan? Kita diberikan kebebasan untuk memilih dengan segala resiko dan hadiahnya. Jadi kalau kita pilih untuk selamat, ya kita akan selamat. Tapi kalau kita memilih untuk binasa, ya udah itu pilihan kita. Jadi tidak ada yang manipulatif di sini, tidak ada yang merasa diancam atau ditekan. Sepanjang itu pilihan kita. Kita memilih dengan bebas. Iya. Jadi rancangan Tuhan ini kan sebenarnya memberikan kita hidup kekal kepada umat manusia. Itulah rancangan agung yang Tuhan berikan. Jadi siapapun kita, sorga itu muat untuk semua orang yang mau ke sorga. Semua orang Tuhan sudah sediakan tempat itu. Jadi apa yang perlu kita kasih tahu? Tentu yang pertama bahwa rancangan Tuhan itu menyelamatkan kita. Siapa yang menerima kebinasaan di api neraka ini adalah tentu orang-orang yang memang seperti tadi disebutkan menggunakan hak pilih mereka kepada pilihan yang salah. Tapi ini tidak rancangan Tuhan, tidak rencana Tuhan. Jadi ya memang betul bahwa setiap pilihan akan ada akibat, hasil, upah dari semua pilihan kita. Jadi bagi mereka fasik, bebal fasik ini bukan sekedar nakal, bukan sekedar tidak baik. Bebal fasik ini sebenarnya adalah orang yang sudah tidak lagi memiliki niat hati yang baik sedikit pun. Sudah diulang-ulangi, dikasih tahu, sudah tahu yang baik, sudah ada jalan untuk kembali, tidak mau mengeraskan hati. Itulah sebenarnya orang yang bebal dan yang fasik. Nah, kepada orang-orang seperti ini, kalau Alkitab katakan ketika dosa itu matang, ya memang dosa itu juga harus akan dituai dalam kebinasaan. Kalau itu sudah matang, artinya memang pintu rahmat tertutup bagi seseorang itu. Jadi jangan sampai dalam hidup kita menutup pintu kasihan kita. Selagi ada kesempatan, selagi hayat masih dikandung badan, masih ada waktu untuk kita menerima kasih karunia keselamatan. Karena ini rancangan agung Tuhan. Kebinasaan itu bukan rancangan Tuhan, tapi mungkin dalam kata kutip terpaksa karena orang-orang memilih untuk tidak menurut. Seperti itu. Oke. Dan last question, apakah mungkin ada kesaksian tentang bagaimana membagikan pelajaran tentang kebinasan orang fasik justru menjadi kabar baik? Ini agak ini sih ya. Misalnya biasa kita kabarkannya ceritanya yang kasih Yesus dan lain-lain, tapi ketika kita mengabarkan tentang pelajaran tentang kebinasan orang fasik ini, apakah ada pengalaman dan justru ini menjadi suatu kabar yang baik bagi seseorang? Kalau saya pribadi ya
Pak Pendeta dan Alicia memang tidak memiliki pengalaman yang spesifik seperti itu. Karena memang kita ini karena juru kabar damai ya Pak Pendeta. Jadi makanya kita yang kita kabarkan itu memang Allah penuh kasih, Allah penuh kasih. Bahkan saat kita melanggar pun Tuhan tetap memberikan pemulihan supaya rancangan awalnya itu memang kita itu tidak ada yang binasa gitu. Itulah yang memang selama ini kita sampaikan. Tapi ya kita berdoa dalam segala strategi yang kita bisa sampaikan nanti. Mungkin kita bisa coba untuk menyampaikan bahwa pekabaran mengenai hal buruk pun itu bisa membawa orang menjadi selamat juga. Itu kerinduan kita. Ya, jadi kalau saya mungkin karena pekerjaan saya sebagai pendeta ya, ketika saya mengajar kelas baptisan ataupun calon-calon baptisan, semua akan dipaparkan dan dijabarkan. Tetapi pengalaman selalu saya pikir ketika kita memposisikan pengertian yang benar bahwa pelajaran ini bukan sesuatu yang menakutkan, bukan juga sesuatu intimidasi seperti yang tadi, tapi justru mereka yang belajar mengerti bahwa api neraka juga sebenarnya adalah bagian dari kasih Allah. Karena ini sebenarnya disediakan bukan untuk manusia, sebenarnya untuk setan dan malaikatnya yang sudah menutup pintu rahmat bagi mereka. Karena Tuhan sudah kasih, tapi tidak mereka bertobat. Nah, jadi ini bukan untuk orang-orang yang kemudian hidup di dunia ini, tapi bagi mereka yang tidak mau bertobat, meninggalkan manusia lama dan tetap menolak kasih karunia keselamatan, ya pada akhirnya mereka juga akan menerima kebinasaan. Jadi kita harus berikan pengertian yang tepat, itu yang pertama. Kemudian tentu kita yakinkan bahwa api neraka juga adalah sebenarnya bukti penghakiman Allah yang penuh kasih bagi setiap orang sesuai pilihannya. Amin. Mungkin kita juga bisa dibagikan pada teman-teman kita yang mungkin bukan Kristen, karena pasti beda ya api neraka di setiap golongan agama itu kan berbeda. Jadi kalau misalnya kita boleh dicari-cari perbedaannya, mungkin ada teman kita mungkin yang Muslim atau yang Buddha atau mungkin Hindu, seperti pembahasan-pembahasan sebelum-sebelumnya kita boleh sampaikan bahwa api neraka Kristen itu beda loh. Ya, mungkin cara untuk mencapainya beda loh, dan kita boleh menunjukkan kasih Tuhan melalui statement ini. Oke, kita sudah tiba pada penghujung diskusi. Masing-masing panelis boleh memberikan satu closing statement. Jadi untuk orang-orang muda dan semua sahabat Inverse ya, cukuplah pelajaran ini menjadi pelajaran yang mengamarkan kita. Tapi jangan sampai kita menjadi bagian di dalamnya kan. Betul ya Pak Pendeta? Ya. Jangan sampai kita menjadi bagian dari kebinasaan kekal itu. Harapan kita semua adalah kita masuk dalam skenario awal, rancangan awal yang Tuhan berikan, yaitu kita hidup kekal di surga. Ya, jadi teman-teman sahabat orang muda harus memiliki pengertian yang jelas tentang doktrin api neraka. Jangan sampai pengertian yang keliru sehingga cara pandang kita terhadap Tuhan itu juga akhirnya kurang tepat. Dan yang kedua adalah api neraka ini sebenarnya bukti kasih Allah yang mau menciptakan dunia ini baru menjadi tempat tinggal umat pilihannya selama-lamanya. Dan Tuhan mau hilangkan dosa sepenuhnya sehingga api neraka itu diperlukan untuk menyucikan dunia ini dari dosa. Amin. Puji Tuhan untuk pelajaran pekan ini. Pendeta boleh tutup di dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang berharga. Pada kesempatan ini kami boleh belajar sedikit tentang pemahaman yang benar terhadap satu pengertian tentang api neraka. Biarlah Tuhan menanamkan pengertian yang lebih sempurna di hati kami masing-masing, sehingga kami boleh mengenal Tuhan lebih baik, Allah yang penuh kasih, rahmat, anugerah, yang telah menyediakan kami kehidupan kekal, keselamatan di dalam dunia baru selama-lamanya. Biarlah Tuhan juga menolong setiap pemirsa Inverse dimanapun berada, supaya dapat menghidupkan kebenaran firman-Mu dalam hidup masing-masing kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Eben, terima kasih Bang Albert, dan terima kasih untuk seluruh sahabat Inverse yang telah bergabung bersama kami pada episode ke-11 ini. Demikianlah diskusi kita, kiranya kebenaran ini membuat kita
semakin menghargai anugerah dan hidup dalam pertobatan. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa pada episode berikutnya. And remember to always dive deeper into the verse in In verse. 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 Bye.